Shalom. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ketidaktepatan pemakaian nama Allah dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Karena umat Nasrani sebetulnya tidak punya Allah. Umat Nasrani yang dimiliki adalah Yahweh. Dialah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub, dan Moses serta para nabi yang tertulis di dalam kitab Tenak. Nama Allah bisa masuk ke dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia adalah karena awalnya diterjemahkan oleh ahli sastra Melayu yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau adalah seorang Arab Tamil yang waktu itu menerjemahkan kitab suci umat Nasrani berbahasa Melayu. Di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama adalah nama sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH, huruf besar semua. Yang kedua, Allah hanya saja yang huruf besar. Yang ketiga diterjemahkan menjadi sebutan, yaitu Tuhan, TUHAN, huruf besar semua. Dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Saya akan buktikan di dalam kitab suci Tenak, di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-8, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, yang notabene adalah nama sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH dengan huruf kapital semua. Di dalam kitab Tanak di sana berbunyi Wayomar Adonai Yahweh Bama Eda Ki Erasena, yang seharusnya berbunyi katanya, Tuhan Yahweh, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan menjadi kata Abram, ya Tuhan Allah, ALLAH, huruf besar semua. Perhatikan di situ. Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Seharusnya kata Allah di situ yang adalah nama sesembahannya umat Islam, seharusnya di situ adalah Yahweh. Ini yang pertama. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah hanya saja yang huruf besar. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 4 ayat yang keempat, di dalam kitab Brit Kadasa, yaitu kitab suci berbahasa Ibrani Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang-orang Yahudi Mesianik, yaitu orang Yahudi yang sudah menerima Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang keempat berbunyi, Wayaan wayomar katuf kilo al-halaghem levado yihye ha-adam ki al-kalmotsa pi Yahweh. Perhatikan di sana ada kata pi Yahweh, yaitu mulut Yahweh. Jadi terjemahan yang benar seharusnya, namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Karena di sana nulisnya di dalam Brit Kadasa pi Yahweh. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya saja yang huruf besar. Jadi di sini nama Yahweh sudah diterjemahkan menjadi 2. ALLAH huruf besar semua, dan ALLAH hanya saja yang huruf besar. Ini LAI membedakannya demikian. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama diri Yahweh menjadi sebutan, yaitu Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet, yang seharusnya berbunyi sebab barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar akan diselamatkan. Jadi di sini sudah 3 nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah huruf besar semua, Allah hanya saja huruf besar,
dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Kemudian yang keempat menjadi Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8, di dalam kitab Tenak di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi, Ukfodil akhir lo aten utilati lapsilim. Seharusnya berbunyi, aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi aku ini Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Dan di sini Tuhan itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ini terjemahannya sangat rancu. Dan sesuai dengan kaidah penerjemahan, sebetulnya untuk menerjemahkan kitab suci itu jangan menambah, mengurang, ataupun mengganti. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia saya buktikan mengurang, menambah, dan mengganti. Contohnya, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Namun coba kita bandingkan dengan King James Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh but after the spirit. Jadi ada tambahannya di sana, who walks not after the flesh but after the spirit. Artinya yang tidak berjalan menurut daging, tetapi yang berjalan menurut roh, kira-kira demikian. Nah, hal ini sesuai dengan kitab Brit Kadasa yang berbunyi, Alken Evo Ein Asma Latvekim Be Yeshua Hamasya. Bukan hanya sampai di situ, tetapi ada lanjutannya, Hamid Halkim Selo Kabasar Ela Levi Haruah. Jadi dengan demikian saya buktikan bahwa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengurangi firman Elohim. Bukan hanya mengurangi, yang kedua menambah. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-16, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Coba kita bandingkan dengan King James Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, and they had then a notable prisoner called Barabbas. Hanya disebut Barabas saja, tidak ada Yesus Barabas, tidak ada. Artinya ini menambah. Dan itu sebetulnya sesuai dengan Brit Kadasa yang berbunyi, Ufait hahi hayalahem is asir nodalaam usmo Baraba. Jadi di sana hanya ditulis Baraba, tidak ada Yeshua Baraba, tidak ada. Jadi LAI bukan hanya mengurangi, tetapi juga menambah. Yang lebih berat adalah mengganti kebenaran itu. Contohnya di dalam kitab Yekeskel atau Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-16, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta, perhatikan kalimat ini, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Coba kita bandingkan dengan King James Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But, perhatikan kalimat ini, I will destroy the fat and the strong, I will feed them with judgment. Di situ dikatakan I will destroy, aku akan menghancurkan. Sedangkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, aku akan melindungi. Jadi di sini kontroversi, terbalik. Nah, untuk menentukan yang mana yang benar, kembali kepada kitab berbahasa Ibrani. Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, et hauvedet afakas wa et hanidakat asif walanis beret ekefos wa et hakola akasek wa et hasmena wa et hakazaka asmit erena famispat. Di sana menggunakan kata asmit. Asmit itu huruf Ibraninya alef, sin, mem, yod, dan dalet. Dan asmit ini artinya I will destroy. Jadi ini sangat mengerikan sekali penerjemahannya.
Karena itu kalau kita kembali kepada apa yang menjadi pembahasan saya tentang ketidaktepatan pemakaian nama Allah dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sebaiknya kembalikan saja nama Allah kepada umat Islam yang berhak untuk memilikinya. Seperti umat Islam, kita perlu mencontoh. Umat Islam itu di seluruh dunia, nama Tuhannya tidak pernah diubah-ubah. Sekali Allah tetap Allah, mau di negara berbahasa Arab, mau berbahasa Inggris, maupun berbahasa apa saja, semua tetap sama. Saya punya Al-Quran berbahasa Inggris. Di sana nama Allah tetap tidak diterjemahkan menjadi God. Ini saya dapatkan ketika saya melayani seminar di Australia beberapa tahun yang lalu. Di sana saya menemukan Al-Quran yang berbahasa Inggris. Saudara perhatikan ini ya. Di situ nama Allah tidak diubah menjadi God, karena memang Allah itu tidak sama dengan sebutan. Allah itu adalah nama. A-L-L-A-H, Allah itu nama. Nama sesembahannya umat Islam yang harus kita kembalikan dengan hormat. Saya juga mendapatkan bukti Al-Quran berbahasa Ibrani. Nama Allah juga tidak diubah. Saudara perhatikan ini. Di situ tertulis Alef, Lamet, Lamet, He. Jadi karena Allah itu adalah nama, mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, tetap. Seharusnya Yahweh pun tetap. Jangan diubah menjadi Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya saja huruf besar, Allah huruf besar semua, maupun Allah hanya saja yang huruf besar semuanya. Jadi, mari umat Nasrani saya himbau untuk legowo, berlapang hati untuk mengembalikan saja nama Allah kepada umat Islam. Sehingga antara Kristen dengan Islam ini di Indonesia bisa berjalan di relnya masing-masing. Nanti umat Kristen mau pindah ke Islam, monggo silahkan. Demikian pun umat Islam mau pindah ke Kristen, silahkan saja. Yang pastikan orang sudah tahu bahwa antara Yahweh dengan Allah ini beda pribadi. Jadi jangan disangkut pautkan dan jangan dikawinkan antara Kristen dengan Islam. Sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak saudara kita umat Islam. Dan ini membuat Indonesia jadi tidak kondusif. Sudahlah, kembalikan saja. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan nalar. Jangan dengan emosi, sehingga yang ada hanya marah-marah saja. Yang mengatakan bahwa kalau Allah itu milik Kristen, kalau Allah itu miliknya Islam. Nggak bisa begitu. Ya, saya kira ini saja. Terima kasih. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes memberkati. Shalom.